Nama gue James, dan di sini gue akan mendokumentasikan apa yang jadi pemikiran-pemikiran gue tentang investasi, finance, saham, kripto, dan lain sebagainya. Dan di video kali ini, gue akan membahas spesifik tentang Bitcoin atau kripto. Gue akan sharing 3 hal yang gue harap gue lakuin sejak awal di dunia Bitcoin ini atau kripto ini. Yang pertama, gue berharap gue memulai lebih dulu. Gue itu baru masuk Bitcoin di tahun 2024, tepatnya di pertengahan, ya, sekitar waktu harganya udah 60 ribuan. Per video ini dibuat, udah 120 ribu. Dan teman-teman tahu nggak, kalau misalnya gue mulainya sejak 2022, 2023, gue mungkin bisa dapat harga 15 ribu. Gitu. Kalau yang sekarang gue mungkin the beggar, mungkin gue akan multi-bagger udah sampai berapa kali lipat gitu kan. Karena Bitcoin ini tuh ada yang namanya 4-year cycle. Kalau teman-teman perhatiin ya, mungkin teman-teman bisa bilang tahun ini 2025 itu Bitcoin lagi bull run. Tapi teman-teman kalau perhatiin ya, 4 tahun lalu itu 2021 juga lagi bull run. 4 tahun lalunya lagi, tahun 2017 itu Bitcoin juga lagi bull run. Jadi kalau misalnya gue nggak skeptis, gue udah mau untuk belajar Bitcoin sejak awal, mungkin gue udah akan ngerasain 3 cycle. Uang gue udah bergulung banyak, dan gue mungkin udah puluhan ratusan kali lebih kaya daripada sekarang gitu. Tapi sayang gue nggak ngakuin itu. Karena apa? Gue itu dulu masih merasa bahwa Bitcoin atau kripto itu nggak ada fundamentalnya. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang mikirnya sama kayak gue waktu dulu, gue akan jelasin di poin nomor 2. Apa itu fundamentalnya Bitcoin? Nomor 2, fundamentalnya Bitcoin itu adalah global liquidity. Dan ini gue harap gue tahu sejak awal. Nah, global liquidity ini tuh apa? Simpelnya ya, ini tuh adalah jumlah uang yang beredar di seluruh dunia. Nggak cuma US dollar, tapi juga Chinese yuan, euro, pound sterling, dan semua mata uang yang ada di dunia ini. Ini adalah keterkaitan harga Bitcoin sama global liquidity. Gue tampilin di layar. Nah, emang Bitcoin ini sifatnya adalah lagging sekitar 75 hari sampai 100 hari dari global liquidity. Kalau gue perhatiin ya, ini mungkin nggak exactly sama, tapi pergerakannya mirip banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngelihat menerawang masa depannya Bitcoin seperti apa, kalian lihat aja global liquidity. Atau paling gampang ya, kalian cari di XY ya, dollar index. Biasanya kalau di XY turun, global liquidity itu naik. Dan di mana global liquidity itu naik, Bitcoin akan naik. Tapi sebaliknya kalau di XY itu naik, global liquidity akan turun. Dan 75 hari sampai 100 hari setelah itu, Bitcoin akan ikut turun. Kenapa Bitcoin bisa ada keterkaitannya sama global liquidity? Nih, gue kasih tahu. Bitcoin itu supply-nya fix 21 juta. Nggak bisa ditambah lagi. Itu kayak emas. Ibaratnya kalau misalnya di dunia ini, emas itu kan langka. Jadi nggak bisa seenaknya untuk ditambang lah. Gitu ya. Bitcoin ini juga udah diprogram supaya supply-nya cuma ada 21 juta di dunia ini, nggak bisa ditambah. Tapi teman-teman tahu nggak, uang kertas atau uang yang ada di e-wallet teman-teman, uang digital apalah itu ya, itu bisa dicetak segampang itu oleh bank sentral, nggak cuma di satu negara, di seluruh negara di dunia ini. Jadi semakin banyak uang itu dicetak, global liquidity atau peredaran uang itu semakin banyak. Nah, disitulah Bitcoin akan terlihat naik. Tapi sebenarnya bukan Bitcoin juga yang naik. Jadi Bitcoin itu sebenarnya sama aja. Cuman mata uangnya kita yang semakin turun, semakin turun, semakin turun. Karena kita tuh terdilusi, guys. Kita tuh uang kertas kita nilainya semakin rendah, semakin banyak dicetak. Dan itulah yang namanya inflasi sebenarnya. Nomor 3, gue harap, gue tahu bahwa altcoin nggak selalu jadi higher beta dari Bitcoin. Maksudnya apa? Higher beta itu adalah ketika Bitcoinnya naik
misalnya naik 10%, altcoin-nya naik 20%. Ketika Bitcoin turun 10%, altcoin turun 20%. Nah, gua asumsi altcoin yang kita tahu lah, ya kayak Ethereum, Solana, Sui, BNB, dan lain sebagainya, itu adalah higher beta dari Bitcoin. Tapi nyatanya enggak, terutama di cycle kali ini. Jadi kalau misalnya gue membeli altcoin dengan harapan, oh, gue pengen kalahin Bitcoin nih harganya. Itu tuh nggak selalu terjadi. Gue sering banget ngelihat altcoin itu malah underperform dari Bitcoin. Jadi ketika Bitcoinnya naik, altcoinnya nggak senaik itu. Tapi ketika Bitcoinnya turun, altcoinnya lebih turun lagi. Dan ketika Bitcoinnya sideways, altcoinnya malah turun. Itu yang terjadi di cycle kali ini. Dan itu realitanya. Institusi, negara, dan investor-investor kakap, itu tuh pada masuknya ke Bitcoinnya itu sendiri, nggak ke altcoinnya. Jadi altcoin itu agak sepi peminat. Dan terutama ya, kalau kalian perhatiin tadi nomor 2, Bitcoin itu ada 21 juta supply-nya di dunia ini. Altcoin tuh nggak kayak gitu. Altcoin tuh bisa ditambah supply-nya, kayak saham lah, bisa right issue, kayak fiat, bisa dicetak uang dari bank sentral dan sebagainya. Itu dia hal-hal yang gue harap gue tahu dan gue lakuin di cycle ini. Yang paling penting adalah kita jadiin itu lesson learn buat cycle Bitcoin selanjutnya. So see you on the next cycle, dan jangan kelewatan lagi di cycle 2026.